Studi Al-Quran adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quranul Karim menjadi sebuah kajian yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara dan tata kerama kita, hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Ketiga hal inilah yang mengkaji tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Al-Quran memberikan solusi bagi kehidupan kita di era modern ini. Rasulullah ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi, antal muntaja yawma zihami, isfa'lana ya khairal anami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusti MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada. Di perkuliahan yang kedua ini, saya akan membahas tentang studi Al-Quran kontemporer, sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, bungkus, yang enak dipandang mata, tentunya yang solihah, dan keilmuannya mumpuni untuk menyampaikan materi tentang mata kuliah studi Al-Quran. Itu ikutin terus di channel ini, jangan diganti-ganti supaya mendapatkan informasi tentang studi Al-Quran kontemporer. Langsung kita ke materi. Cek this. Jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkembangan zaman di era modern ini, maka Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang dikaji di mana-mana untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran tersebut. Al-Quran merupakan kalamullah yang mempunyai makna yang tersurat dan tersirat di dalam kandungannya, dan tidak pernah habis untuk dibincangkan, untuk dibahas, untuk dikaji, dan untuk ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran mempunyai sifat berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Maka semakin didalami, semakin dikaji, semakin dijelaskan, semakin ditafsir oleh ulama-ulama, maka Al-Quran semakin hidup dan mempunyai kehidupan sebagaimana kehidupan manusia pada saat modern hari ini. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Studi Al-Quran adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quranul Karim menjadi sebuah kajian yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara dan tata kerama kita, hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Ketiga hal inilah yang mengkaji tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Al-Quran memberikan solusi bagi kehidupan kita di era modern ini. Kontemporer adalah sesuatu yang modern, sesuatu yang sezaman, sesuatu masa kini, sesuatu yang melekat pada diri manusia pada saat ini di era modern, di era
kemajuan teknologi dan sains yang berkembang di permukaan bumi ini, maka Al-Quran hadir memberikan solusi-solusi pencerahan-pencerahan di dunia intelektual, sains, dan teknologi. Maka Al-Quran akan memberikan beberapa penjelasan mengenai persoalan-persoalan kehidupan. Sebagai contohnya, bagaimana vaksin yang dilakukan oleh para tenaga medis kepada manusia, yakni memasukkan virus-virus ke dalam tubuh manusia sehingga manusia mengetahui zat-zat yang sudah masuk ke dalam tubuh sehingga antibodinya bisa menyesuaikan untuk menghalangi virus-virus yang berkembang pada tubuh kita. Maka Al-Quran memberikan pencerahan apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh. Maka Al-Quran memberikan solusi kepada kita di dalam dunia sains dan teknologi, khususnya di bidang medis atau di bidang kesehatan. Makanya ada istilah di kita adalah vaksin halal dan aman. Itu merupakan sudah dikaji berdasarkan halal dan haramnya, bahwasanya ketika kita sebagai manusia divaksin, dimasukkan zat-zat sehingga tubuh kita menjadi beradaptasi dengan virus-virus yang sedang berkembang pada saat ini. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode penafsiran Al-Quran yang paling urgen, yang banyak dibahas di kajian intelektual kita, yakni metode hermeneutik. Bagaimana mengkaji Al-Quran, siri Al-Quran secara kritis, filosofi, bagaimana menafsiri Al-Quran secara filosofi, interpretasi dengan teks lokal dan teks sosial yang berkembang pada saat ini. Karena Al-Quran tidak hanya untuk orang Arab, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat di permukaan bumi ini. Maka tafsir inilah yang berkembang di kalangan intelektual muda, di kalangan kampus-kampus yang berbasis Universitas Islam Negeri maupun Institut Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan yang berbasis di bawah naungan, yakni di kalangan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, baik yang berbasis Islam maupun yang berbasis non-Islam. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Studi Al-Quran kontemporer ini berkembang sekitar abad 19 sampai sekarang, yang dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh kontemporer pembaruan Islam, yakni Muhammad Abduh, dan diteruskan di kalangan intelektual muda kontemporer pada saat ini, yakni Fazlur Rahman Hasan Hanafi, yang sangat gencar untuk menelaah kajian Al-Quran di era kekinian, mendalami Al-Quran secara kontekstual berdasarkan kajian sosial realita yang berkembang di masa-masa modern ini atau masa-masa kekinian yang hidup di zaman era sekarang ini. Maka studi Al-Quran kontemporer ini melihat bagaimana perkembangan Al-Quran disamakan dengan intelektual kekinian yang menyangkut tentang permasalahan dan kemaslahatan di dalam kehidupan. Di Al-Quran kontemporer ini melihat kajian-kajian teks-teks tafsir Al-Quran yang dijelaskan di zaman ulama-ulama terdahulu. Ketika masih memadai, maka akan diambil sebagai rujukan, dan ketika tidak memadai, maka akan diperbaharui sesuai dengan penjelasan Al-Quran, tetapi tidak merubah makna dan kandungan isi Al-Quran tersebut. Itu kita dengarkan jika seorang mahasiswi akan menyampaikan tentang bagaimana kontemporer itu berkembang di masa sekarang. Berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian studi Al-Quran kontemporer. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu
Studi Al-Quran dan kontemporer. Studi Al-Quran atau disebut juga dengan Ulumul Quran. Secara bahasa, Ulumul Quran berasal dari kata ulum yang berarti ilmu atau pengetahuan. Studi Al-Quran atau Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu nasikh mansuh, makiyah madaniyah, asbabun nuzul maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Istilah modern dan kontemporer memiliki makna yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern berarti sesuatu yang terbaru dan kontemporer adalah sesuatu pada masa kini. Sebagian pakar berpandangan bahwa kontemporer identik dengan modern. Dua kata tersebut sering digunakan secara bergantian. Dalam peradaban Islam, kedua kata tersebut digunakan saat terjadi kontak intelektual pertama antara dunia Islam dengan dunia Barat. Jadi, studi Al-Quran kontemporer merupakan ilmu yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Studi Al-Quran akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sosial, budaya, dan peradaban manusia. Era kontemporer dimulai sejak abad ke-19 sampai pada saat ini. Studi Al-Quran pada masa kontemporer berbasis pada nalar yang kritis dan bertujuan transformatif atau untuk kemajuan. Di era kontemporer ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh Islam seperti Sayyid Ahmad Han dan Muhammad Abduh yang melakukan kritik terhadap hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu yang tidak relevan. Kemudian dilanjut dengan munculnya tokoh-tokoh penafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammad Arqon, dan Hasan Hanafi. Para tokoh tersebut umumnya bersikap kritis terhadap produk-produk tafsir pada masa lampau yang masih banyak digunakan pada umat Islam saat ini atau banyak diterapkan dalam kehidupan umat Islam pada saat ini, masih menjadi pegangan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menafsirkan, mereka terlepas dari model-model berpikir madhab. Jadi mereka dalam menafsirkan Al-Quran terlepas dari madhab-madhab yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka menggunakan nalar dan menggunakan keilmuan yang modern. Di era kontemporer, kajian Al-Quran tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga orang-orang non-Islam. Para non-Islam menganggap Islam sebagai fenomena dunia dan Al-Quran menjadi pusat ajarannya. Jadi mereka menganggap ajaran orang-orang Islam hanya ada pada Al-Quran tersebut. Hanya saja cara yang mereka gunakan atau cara yang mereka kembangkan di era kontemporer lebih cenderung pada nalar yang kritis, di mana setiap hasil penafsirannya perlu dilihat secara objektif atau hasil nyatanya itu gimana harus sesuai dengan nalar. Di era kontemporer, metode yang baru dikembangkan atau baru ditemukan yaitu metode hermeneutik, yaitu metode yang perhatiannya tidak hanya melihat pada teksnya saja, tetapi juga pada konteks yang ada di sekitar masyarakat. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita mengkaji Al-Quran, studi Al-Quran dengan kontemporer, maka yang tidak bisa kita hilangkan adalah bagaimana kita berpikir kritis terhadap kajian-kajian Al-Quran, teks-teks Al-Quran, naskah-naskah yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu, dan menyesuaikan di era sekarang sesuai sama konteks sosial saat ini. Secara intelektual dan perkembangan di negara-negara barat, itulah yang mengkaji secara mendalam tentang metode hermeneutik Al-Quranul Karim, sehingga konteks sosial menjadi sebuah acuan di dalam penafsiran Al-Quran. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.